Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi yang kemarin belum saya selesaikan ya, di keperawatan maternitas patologi, yaitu anomali pada organ reproduksi perempuan ya. Nah, saya mungkin untuk lebih jelasnya akan saya ulangi lagi beberapa kemarin yang masih belum saya selesaikan. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang anomali anatomi pada organ reproduksi perempuan. Kalau kemarin di keperawatan maternitas fisiologis kita membahas tentang tentang semua yang bersifat fisiologis dari anatomi, kemudian sistem kehamilan, kemudian juga fertilisasi dan semuanya tentang yang fisiologis, kemudian menstruasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang keadaan patologisnya, ya. Yang kita mulai pertama dari anatominya dulu, ya. Nah, anatomi kongenital, nah ini perlu jenengan ketahui. Kemarin juga sebagian sudah kita bahas bahwa ketika seseorang atau pasien mengalami anomali bersifat kongenital, maka tidak menutup kemungkinan jika anomali itu terjadi atau defeknya terjadi tidak pada satu sistem saja. Jadi semua juga membawa, karena dia bersifat biasanya ada gangguan dari kromosomnya, maka juga akan mempengaruhi organ-organ lainnya. Walaupun ada yang memang cuma anomali di satu bagian saja, tetapi tidak menutup kemungkinan dia bisa juga terjadi anomali di beberapa bagian. Mungkin dengan pernah tahu sindrom Down, nah dia juga mengalami gangguan pada mentalnya, retardasi mental, terus kemudian juga mengalami gangguan pada sistem pencernaannya, ya. Nah, biasanya orang-orang dengan gangguan kongenital, terutama yang berhubungan dengan kromosom, perubahan atau defek pada kromosom, nah itu akan mengalami beberapa kelainan kongenital yang atau beberapa masalah yang berhubungan dengan organ atau sistem organnya. Ya, ini. Nah, di sini ada anomali yang mayor, ya, dibagi menjadi kongenital yang mayor, biasanya tidak bertahan hidup atau memerlukan pembedahan mayor. Ini biasanya pada masalah-masalah penyakit jantung bawaan, kelainan jantung bawaan. Nah, terus kemudian ada yang juga hanya lahir dengan mengalami malformasi yang kecil sehingga tidak memerlukan tindakan yang terlalu pembedahan. Tetap untuk kalau pada gangguan anatomi itu biasanya lebih banyak pada pembedahan, tetapi tidak membutuhkan pembedahan yang seperti pada pembedahan pada anomali kongenital mayor. Nah, ini ya paling banyak sih untuk anomali pada anatomi, ya, organ termasuk di dalamnya reproduksi, itu adalah idiopatik, jadi tidak diketahui sebabnya. Nah, tetapi dari 60-70% yang tidak diketahui sebabnya, nah ada beberapa penelitian yang mendapatkan bahwa 30-40% anomali kongenital disebabkan oleh abnormalitas kromosom, ya. Nah, abnormalitas kromosomnya, terus kemudian defek genetik tunggal, ya. Nah, kemudian bisa gangguan multifaktor yang tadi saya katakan, ya, gangguan kromosom sehingga menyebabkan ada beberapa defek pada organ-organnya. Kemudian paparan terhadap bahan tetratogenik. Nah, ini juga bisa ya merubah struktur, walaupun ini biasanya perlu waktu yang cukup lama atau biasanya akan menurun pada keturunannya, tetapi tidak menutup kemungkinan. Contohnya orang-orang yang terlalu sering atau terlalu lama terpapar dengan radiasi, ya, yang radiasi yang terlalu tinggi, ekstrim, dan dalam waktu yang lama, ya, seperti contohnya kebocoran nuklir. Nah, itu bisa saja akan merubah kelainan, merubah beberapa struktur organnya, ya. Nah, ini adalah gambaran organ genitalia, ya. Ada dua, mungkin jenengan masih ingat, ya, yang internal dan eksternal. Yang internal dia termasuk ovarium, tuba fallopiae, terus kemudian ada uterus. Nah, yang internal yang bagian
yang eksternal bagian bawahnya ini ya, dari ada ligamentum rubrum, himen, vestibulum, labia mayora, vagina ya, ini mungkin masih diingat di review di kemarin. Nah, untuk vulva anatomi, nah di sini untuk gangguan itu ada beberapa ya, dari gangguan itu bisa dibagi menjadi 3 ya, dari vulva dari anatominya sendiri, organnya, kemudian dari hormonnya, terus bisa dari kromosomnya ya, ada 3. Ya. Nah, nanti kita akan membahas 3-tiganya. Yang pertama dari anatominya dulu ya. Dari anatomi vulva ya. Vulva, jenengan masih ingat bagian vulva ya. Nah, ini biasanya kalau ditemukan gangguan pada vulva, ini biasanya satu paket gangguan pada trunkus urinaria. Jadi pada organ-organ bagian urologinya ya, juga pada gangguan pada trunkus intestinalnya atau GI tract-nya, gastrointestinal tract ya. Nah, untuk hipertrofi yang kedua adalah hipertrofi labia minora ya. Ini biasanya memang secara normal ya pada di tubuh kita kanan kiri itu biasanya sedikit tidak simetris. Contohnya pada mata itu tidak semua simetris persis sama, mesti ada yang sedikit berbeda. Kemudian alis ya, kecuali kalau digambar ya. Terus kemudian buah dada dan biasanya dua-dua itu ada sedikit perbedaan, nggak tahu dari massa atau bentuk ya, itu mesti ada sedikit perbedaan walaupun nggak signifikan. Nah, kalau yang disebut hipertrofi labia minora, nah ini perubahannya kelihatan gejlek sekali ya. Biasanya satunya kecil, satunya lebih kelihatan besar, dan itu tampak tidak perbandingannya sangat tidak bagus. Maksudnya satunya kecil, satunya kelihatan besar. Nah ini ya. Nah ini bisa terjadi pada labia minora atau mayora itu lebih besar ya. Nah, di sini yang kedua ini ada vagina anomali. Nah ini ya. Nah ini salah satunya adalah Hymen infoporata. Ini ya, Hymen infoporata itu adalah termasuk vagina anomali. Apa yang disebut hymen infoporata? Nah, ini adalah bentuk macam-macam bentuk hymen ya. Dari hymen anatomi yang normal, jadi hymen itu normalnya memang menutupi sebagian lubang orifisium vagina ya. Nah, bentuknya pun macam-macam. Nah, yang bermasalah adalah hymen infoporata bila tidak ada lubang pada hymennya ya. Sehingga ketika seorang wanita memulai siklus reproduksi untuk dewasanya ya, terjadi menstruasi, otomatis cairan menstruasi tidak bisa keluar dari ini vagina, jadi akan menumpuk. Nah, terus bagaimana Bu kalau numpuk? Nah, biasanya pada awal-awalnya dia nggak akan merasakan. Setelah 2 atau 3 kali menstruasi ya, darah yang di dalamnya, darah yang harusnya keluar ya, ini bukan darah ya, jaringan yang melapisi dinding uterus ya, yang banyak pembuluh darahnya itu harusnya keluar, dia numpuk di dalam kafum vagina sampai ke kafum uterus. Nah, apakah sakit? Nah, biasanya pada awal karena dia darah yang berasal dari uterus. Uterus itu ada salah satu organ steril di dalamnya. Dia tidak akan ada bakterinya, virusnya sementara ya. Dia hanya akan tampak seperti ini ya. Mungkin masih dilihat ini ya. Ada tampak seperti kebiruan di dalamnya yang agak menonjol. Nah, itu adalah tumpukan darah yang yang berada atau terakumulasi di dalam kafum uterus ya. Nah, ini gimana Bu penanganannya? Penanganannya biasanya kita langsung masukkan rawat jalan di rumah sakit ya. Nanti dia akan dilubangi pelan-pelan. Jadi nggak langsung dicoblos, habis terus keluar dada gitu, enggak ya. Jadi akan diberi lubang-lubang kecil, jadi akan dibentuk seperti ini, hymen kriminia yang kayak saringan itu supaya keluar darahnya pelan-pelan. Nah, itu prosesnya nggak langsung dilubangi bunder gitu, enggak. Jadi dia ada SOP-nya, dan yang melakukan ini biasanya adalah SPOG, spesialis infertil ya.
infertilitas SPOG, dokter spesialis SPOG khusus infertilitas ya, biasanya itu akan melakukan tindakan ini. Biasanya dia akan dibolongi sedikit, terus kemudian berapa hari sedikit. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi karena dia adalah akumulasi yang terjadi agak lama. Nah, kemungkinan ada adaptasi dalam tubuh. Kalau langsung dibuang, takutnya akan terjadi seperti terkejut pada organ-organnya, mudahnya seperti itu. Jadi sedikit, jadi nanti sedikit akhirnya bisa keluar dengan sendirinya. Jadi biasanya pasiennya itu datang ke poli itu hanya 2 hari sekali untuk melakukan ini perubahan pada himen infoporata, gitu ya. Nah, kemudian ini ada septum pada vagina ya. Vagina ini merupakan lubang saluran ya, saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi internal ke eksternal ke internal. Nah, pada kejadian tertentu atau pada kondisi tertentu, lubang itu bisa buntu, kecil, atau bahkan pada kondisi ekstrim tidak ada lubangnya. Ada uterusnya ada vaginanya ada, tetapi tidak ada septumnya atau ada septumnya sehingga dia buntu, gitu ya. Bagaimana penanganannya ini memerlukan sedikit penanganan bedah, tergantung bagaimana berat tidaknya keadaan ininya septumnya ya. Pada anak-anak keadaan tidak asimptomatik biasanya keluhan terjadi pada kondisi menjelang pubertas atau menstruasi, sama dengan kondisi pada vagina anomali pada himen infoporata, gitu. Ya. Kemudian atresia vagina, nah ini yang namanya atresia itu tidak ada. Nah ini biasanya tidak ditemukan lubang vagina, babras ya, mulus tidak ada vaginanya. Bisa terjadi dua, memang tidak ada lubangnya, atau lubangnya terlalu kecil, atau tidak terbentuk salurannya, tapi organnya di dalam masih ada. Ada bisa organnya masih ada, di organ yang internalnya masih ada yang ada tetapi tidak dapat berfungsi dengan baik, ada yang tidak ada sama sekali, gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan di sini pada atresia vagina. Bisa saja lubangnya memang nggak ada, ya, tetapi di atasnya organ reproduksi eksternalnya, internalnya itu masih ada, ya. Atau ada tetapi tidak ada organ reproduksi internalnya tidak berfungsi dengan baik, atau bahkan sudah tidak punya lubang atresia vagina, juga tidak punya organ reproduksi internal. Ada kasusnya seperti itu. Bentukannya perempuan, saya pernah waktu berpraktek di RSSA dulu, ada seorang ibu yang mengantarkan putrinya sudah umur 17 tahun kok tidak mengalami menstruasi, tapi anaknya memang sedikit ada seperti retardasi mental. Biasanya kelihatan dari ini antara punktum dalam mata ini ya, kelihatan kalau orang-orang ada sedikit gangguan retardasi mental, tapi nggak yang parah banget, enggak. Nah kemudian akhirnya di USG ternyata dia mempunyai vagina, tetapi organ reproduksi internalnya tidak ada. Ada kasusnya seperti itu ya. Nah, untuk membenahinya adalah kita gunakan terapi pembedahan. Kemudian yang selanjutnya adalah anomali uterus. Nah, kita tahu sendiri bentuknya uterus, dia adalah tempat implantasi untuk hasil fertilisasi ovum yang sudah dibuahi spermatid oosit ya, yang sudah dibuahi spermatozoid. Nah, itu akhirnya jadi ovum, nah dia berimplantasi di situ ya. Ini adalah bentuk-bentuk kelainan pada organ reproduksi uterus. Waduh Bu, alhamdulillah kalau di pelvic kan berarti bisa 2, bisa anaknya kanan dan kiri gitu ya, bisa terjadi. Ada memang pada saya pernah membaca di suatu jurnal ada kejadian seperti itu, atau jenengan pernah melihat di luar negeri yang paling sering itu adalah penerima donor sperma, yang satu anaknya hitam, yang satu anaknya kulitnya lebih terang ya, satunya lebih gelap, satunya lebih
keran. Nah, itu bisa terjadi, tetapi perlu jenengan ketahui jika terjadi pada kelainan pada kongenital yang saya bahas di awal tadi ya, otomatis kondisi lainnya juga tidak akan bagus. Maksudnya biasanya mempunyai kelainan pada organ yang lain. Bisa saja dia ada dua, tetapi kondisi ototnya tidak baik, mengalami kelainan sehingga dia susah sekali untuk terjadi kehamilan. Maka dari itu nanti kalau jenengan membahas, kemarin sudah membahas ya tentang diagnosa ginekologi yang G berapa, P berapa, AB berapa. Nah, kalau dia terlalu sering aborsi, nah kita curigai apakah ada masalah pada hormonnya, anatominya, atau memang ada masalah lain yang berkaitan dengan infertilitasnya. Ya, jadi bukan berarti kalau ini nyabang Bu, enak Bu sekali hamil langsung 2. Ini nyabang Bu. Nah, kalau ada kelainan yang namanya aja kelainan biasanya bukan hanya bentuk, bisa fungsi dan kemampuan juga. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini adalah anomali ovarium ya, anomali ovarium. Nah, ini bisa tidak ada ovarium ya, ingat bahwa ovarium itu adalah salah satu organ reproduksi perempuan yang membentuk hormon estrogen. Sehingga kalau dia tidak membentuk, tidak ada ovariumnya, otomatis dia tidak bisa mengalami ini pubertas ya. Nah, ini biasanya salah satu atau keduanya hilang, nggak ada ovarium. Ada tadi seperti saya katakan kasus tadi ya, saya pernah bertemu, jadi memang nggak ada organ internalnya. Ketika di USG itu sampai dokternya, oh memang nggak ada. Bukan bingung ya, memang ada kasusnya, tapi kasusnya sedikit sekali. Ya, terus dan alhamdulillah saya pas itu kok ya menemukan kasus seperti itu gitu loh, sangat jarang sekali kasusnya. Nah, terus kemudian ada ovarium tambahan. Ini memang organ ovariumnya ada tambahan, bukan hanya satu, bukan kiste yang berkembang, bukan, tapi memang ada organ ovarium tambahan. Nah, waduh enak Bu, berarti hormonnya estrogen banyak dong Bu ya. Nah, ingat tadi ya, kalau ada kelainan itu berarti bisa mengalami kelainan fungsi juga. Bisa dia terjadi hiperproduksi estrogen. Ingat, hormon estrogen yang terlalu tinggi ya dan tidak diimbangi oleh sistem feedback yang baik dari dalam tubuh untuk menghentikannya karena beberapa alasan berisiko meningkatkan risiko CA-MAME pada perempuan ya gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi bukan berarti, wah Bu, alhamdulillah Bu, berarti kalau ovariumnya tambahannya banyak Bu, tambah 2 atau 3 lumayan Bu dijual loh, enggak gitu ya. Atau seperti orang ya, kalau punya ginjal 4 langsung dijual dua-duanya lumayan Bu buat beli mobil, ya enggak gitu maksudnya. Kalau dia mengalami seperti itu mesti ada kelainan, jadi fungsinya belum tentu baik. Bisa keempat-empatnya atau semua organ ovariumnya terjadi kelainan, ada yang mungkin satu yang baik, yang lainnya mengalami gangguan. Terus bisa bukan semua bisa berfungsi dengan baik. Ada kasus yang seperti itu, tapi kasusnya jarang dan biasanya dia akan menyebabkan side effect keseimbangan pada bagian tubuh lainnya. Seperti saya katakan tadi, kalau dia punya ovarium tambahan, hormon estrogen yang terbentuk lebih besar, kemudian feedback pada tubuh kita untuk menghentikan produksi hormon estrogen yang terlalu berlebihan tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan berisiko pasien tersebut mengalami tumor pada mame karena salah satu yang merangsang adalah hormon estrogen terlalu tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara dengan anomali sistem genitalia, kita masih ingat sekali, harus ingat ya, pembentukan atau proses kehamilan. Ya, dari MBG mesoderm, terus basofil sama ada ektoderm. Nah, di situ masih ingat ya, kalau mesoderm itu dia berkembang sebagai apa, terus endoderm berkembang sebagai apa, terus eksoderm berkembang sebagai apa. Nah, di situ kenapa kalau terjadi anomali sistem genitalia trunkus urinarius itu biasanya akan juga biasanya berbarengan karena dia terbentuk dari ini susunan yang sama gitu ya. Jadi memang masih ingat ya, coba diingat kalau mesoderm itu dia akan berkembang menjadi apa, eksoderm berkembang menjadi apa, endoderm berkembang menjadi apa. Jadi
perkembangan antara sistem genitalia dan urinarius, nah itu berasal dari satu lapisan yang sama. Sehingga kalau terjadi gangguan pada genitalia, biasanya trunkus urinariusnya juga ada gangguan. Gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk gangguannya ya, dari tidak terbentuknya septum, terus kemudian ini ya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang gangguan anatomi, ya, sekarang kita akan membahas di bagian yang kedua, yaitu kelainan kongenital karena kelainan kromosom. Jadi kita bahas tadi ada 3 ya, anomali pada anatomi, kemudian kemudian ada kromosom, terus baru pada hormonnya. Ya. Kelainan kongenital karena kelainan kromosom, ya, ini memang paling banyak ya biasanya, tetapi tidak menutup kemungkinan memang fenotipnya atau gambaran tampaknya itu biasanya berbeda-beda, bisa menyebabkan gangguan anomali pada organ reproduksi tadi, bisa hanya gangguan pada hormonalnya, atau kelainan pada sistem seks kromosom. Masih ingat ya, dalam tubuh manusia itu ada autosom dan seks kromosom. Nah, kelainan kongenital dengan kelainan kromosom ini biasanya akan berpengaruh pada ini, substansinya di seks kromosom yang XY itu loh ya, atau XX. Nah, itu kalau wanita kan XX, kalau laki-laki kan XY. Nah, di situ substansinya yang akan berubah. Ya, di sini ini ya ada beberapa, mungkin masih ingat, ini nanti akan saya keluarkan waktu ujian topik biasanya ya. Ini ada sindrom Turner ya, di sini dia harusnya berpasangan ya antara kromosom X ya dengan Y atau X ya. Tetapi dia di sini hanya mempunyai susunan autosom 44 dan 1 kromosom. Jadi 1 X dan O ya. Ini ya. Nah, ini akan menimbulkan ya, ini ya, disebut sindrom Turner ya. Ini biasanya akan menimbulkan fenotip ya. Itu ada pasiennya bertubuh pendek, terus kemudian mengalami amenore primer, kemudian ada gangguan pada aorta, akan mempengaruhi jantungnya juga ya. Terus kemudian ciri-ciri kelamin sekunder tidak tumbuh, kecerdasannya normal, tapi pada orang-orang sindrom Turner ini kecerdasannya normal, hanya pada organ reproduksinya, kelamin sekundernya tidak tumbuh. Jadi dia tidak bisa kita tidak bisa membedakan ini laki-laki atau perempuan karena memang kelamin sekundernya tidak tumbuh. Ya. Ini ya, jadi bentukannya biasanya berupa wanita, tetapi bentuknya seperti ini, maksudnya dalam arti fenotipnya seperti ini ya. Jadi dia ada uterus dan sebagainya macamnya, tapi dia bagian ini ya, organ apa namanya, bagian organ kontraktilnya ya ini ya. Ini merupakan pembesaran dari ini ya, bagian, jadi bukan berupa penis seperti penis, cuma pembengkakan pada bagian organ kontraktilnya ya. Nah, tadi kita membahas tentang sindrom Turner yang dia kehilangan satu set bagian kromosomnya ya. Nah, ini super female ya. Super female ya, super female. Nah, kalau tadi kehilangan, ini kedobelan ya. Kelahiran kejadiannya 1 sampai 1000 kelahiran bayi wanita ya, disebabkan karena non disjunction, jadi kegagalan pada proses meiosis mitosis kedua ya, mitosis kedua pada oogenesis ya. Terus kemudian penampilannya seperti wanita biasa, terus kemudian perkembangan seksnya normal, subur, hanya kecerdasannya agak rendah ya ini ya. Ini biasanya kalau di luar negeri biasanya hal-hal seperti ini. Jadi ketika orang hamil, saya pernah membahas ya, dia diketahui hamil, biasanya kalau dia
ibunya atau orang tuanya kepingin, dia biasanya mengambil waktu 4 bulan itu biasanya akan diambil ininya apa namanya amnionnya. Jadi di dekat pusarnya ibunya itu ditusuk cairan, ditusuk jarum ya, tapi di anestesi dulu, terus diambil cairan amnionnya dari bayinya. Nah, di situ biasanya akan diketahui adakah kelainan pada kromosom bayinya. Dan kalau secara etika pada kejadian-kejadian gangguan atau kelainan di luar negeri itu bisa masuk pengadilan, bisa diaborsi. Boleh itu, Mak, harus masuk ke pengadilan ya. Nah, jadi biasanya orang-orang dengan mempunyai di luar negeri kan kalau mau nikah itu kan biasanya ada pemeriksaan. Ternyata yang calon suaminya mempunyai gangguan kongenital A, mempunyai riwayat, dia nggak punya riwayat pada keluarga, yang perempuannya juga mempunyai riwayat pada keluarga. Ternyata digatokkan, resikonya bayinya akan mengalami kelainan ini. Apa nggak jadi nggak nikah? Nah, bukan seperti itu. Nah, biasanya dia benar-benar akan benar-benar hati-hati dalam pada prosedur untuk umpama dia mau hamil atau mau seperti apa, nah itu biasanya akan ada program hamilnya. Jadi nggak langsung ketika dia sudah hamil langsung berangkat ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan, dia mengatakan saya sudah hamil, saya normal nggak? Nah itu nggak. Biasanya kalau dia, saya punya kelainan ini dari calon keluarga saya seperti ini, istri saya seperti ini, kita gabungkan berisiko seperti ini. Nah bagaimana kita supaya anak kita tidak, calon anak mereka tidak mengalami kelainan, itu biasanya ada prosesnya seperti itu ya. Nah, ini kalau tadi yang kedoblan X jadinya perempuan, tetapi kecerdasannya agak sedikit rendah. Ini kita kita membahas tentang kemudian sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini kalau tadi dia kedoblan X ya, ini kedoblan Y-nya ya. Nah, ini fenotipnya tampaknya seperti seorang laki-laki ya. Pubertasnya ada, tetapi dia mengalami ginekomasti. Ya, buah darahnya akan membesar ya, walaupun nggak membesar sampai ukuran yang F atau DD gitu ya, mungkin hanya sampai ukuran A atau B, nah seperti itu ya, tidak sebesar itu, tidak sampai ukuran FF seperti itu ya, atau D itu enggak ya, seperti itu ya, ukuran cup ya. Mungkin kalau yang cowok nggak tahu nggak apa-apa, yang cewek pasti tahu, kalau nggak tahu kebacut ya, sudah bertas nggak tahu ukuran belanya ya, ini ya. Nah ini badannya biasanya rambut badannya dan muka agak berkurang, agak mulus ya, mulus gitu ya. Terus genitalia eksternalnya berkembang baik ya, ada penis lengkap dah ya, perfect deh ya. Fungsi seksualnya baik ya, tetapi biasanya ada testis atrofi, ada azospermia, dan biasanya ditemukan sel-sel Leydig pada saat biopsi testisnya ya. Ini. Nah, yang dimaksud ginekomasti ini bukan ginekomasti yang diakibatkan oleh tumor ya. Ada ginekomasti yang disebabkan oleh tumor. Nah, ini biasanya dia ginekomastinya sudah diawali bareng ketika dia mengalami pubertas ya. Pubertas dia mengalami ginekomasti sekalian. Jadi bukan karena sesuatu yang tiba-tiba kalau ginekomasti yang diakibatkan neoplasma beda lagi. Itu ranahnya di KMB ya. Nah, ini ada hermaprodit ya, ini jarang sekali ditemukan, tetapi sudah merupakan suatu hal yang pernah terjadi. Mungkin ini sudah muncul dari beberapa karya sastra dari zaman-zaman Yunani, Romawi. Nah, kita tahu setiap mereka membuat suatu karya sastra itu biasanya merupakan suatu fenomena yang ada di masyarakat. Ya. Kalau zaman dulu orang yang hermaprodit ini dianggap sebagai kepanjangan tangan dewa, nah seperti itu. Nah, tetapi itu sudah tercatat dari zaman dulu bahwa ada orang-orang dengan hermaprodit itu ada. Mungkin yang pernah dengar ceritanya Hercules kalau nggak salah ya, itu ada tokohnya hermaprodit. Nah, itu kan tokoh fiksi, itu fiksi, tapi ada sastra. Nah, dari karya sastra itu kita bisa melihat, pada zaman dulu itu ada kasus-kasus seperti ini, seperti TBC.
di lontaran hieroglifnya orang Mesir itu sudah ditunjukkan penyakit-penyakit seperti TBC. Nah, baru kita ketahui, oh itu TBC bukan santet. Baru-barusan ini ketika sudah diteliti, oh ini virus TBC, ternyata pada mumi-mumi di daerah sana ya, di daerah Mesir itu ada ditemukan virus-virus TBC yang masih primitifnya. Sekarang virus TBC yang sekarang, bakteri TBC yang primitif yang sekarang itu sudah mengalami beberapa adaptasi ya bakterinya. Si TBC saja sudah mampu beradaptasi, apalagi si COVID ya. Ini jarang ditemukan, tetapi fenomenanya ada di masyarakat sejak zaman dahulu, bukan hanya sekarang ya. Nah, ini genitalia eksternalnya tampaknya didominasi oleh pria, ada penisnya ya. Nah, biasanya tetapi dia sudah ada organ reproduksi laki-lakinya, perempuannya di dalamnya yang internal ya. Nah, dia bisa menstruasi dan sebagainya macamnya ya. Nah, biasanya kalau sudah diketahui sejak awal dia akan dirawat sebagai perempuan karena dia lebih cenderung lebih banyak hormon perempuannya karena dia mengalami menstruasi. Loh, bukan enak Bu, bisa menstruasi juga bisa ejakulasi. Nggak seperti itu juga ya. Jadi kalau dia mengalami hal seperti ini bukan langsung double degree gitu ya, enggak. Jadi ada sesuatu yang didominasi pria, tetapi dia lebih banyak untuk hormonnya cenderung ke perempuan, sehingga dia tidak akan mengalami ejakulasi atau produksi sperma yang sempurna, tapi lebih banyak ke menstruasi. Itu yang saya maksud saya. Ya, jadi jangan berprestasi, alhamdulillah ovariumnya ada 4 bonus gitu ya, terus ginjalnya ada 4 dijual 2 nggak masalah, terus hemaprodit, wah enak Bu bisa ejakulasi juga bisa, menstruasi enak dong Bunda, bukan seperti itu konsepnya ya. Kalau ada terjadi kelainan, namanya kelainan kongenital, berarti dia akan bukan hanya anatomi yang terganggu, fungsinya juga terganggu. Ya. Di sini kita lanjutkan dengan sindrom Down. Ya, untuk sindrom Down, ya ini mungkin sering jenengan ingat ya, dia biasanya ada translokasi ya pada kromosom nomor 21. Ya, mungkin jenengan masih ingat di masa SMA ada sindrom Ledecket gitu-gitu ya, dia ada torsi, inversi pada benang-benang kromatinnya ya ini ya. Pada sindrom Down ini ya biasanya bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan ya. Ini tidak mengikuti seks kromosom tetapi ada di autosom ya. Ini biasanya kecerdasannya rendah ya, mulutnya terbuka dengan lidah yang menonjol. Jadi lidahnya itu kesannya seperti tebal ya. Kemudian ada oksiputnya ya, mukanya kayak gepeng ya. Terus kemudian hipotonik, tubuh yang jelas, dan refleks moronya negatif. Jadi kemarin kita bahas ya untuk pemeriksaan anak maternitas ya, ada refleks-refleks. Kenapa? Nah, kita belum membahasnya karena itu bisa merupakan sebagai screening awal terjadinya masalah kongenital pada anak. Nah, ini sindrom Edwards ya, trisonomi pada kromosom 18 jarang ditemukan ya ini ya. Sama ini ya, sering disertai dengan penyakit jantung, jadi kita tahu sendiri kalau ada gangguan pada itu biasanya langsung akan ada gangguan pada kompleks sekali. Ya. Ini Peto syndrome ya, ini biasanya BBLR, berat bayi dan bayi ringan ya. Jadi dia sudah umurnya matur, lahir di gestasi usia 37, 38 sampai 40. 142. Nah, tetapi berat badan lahirnya rendah. Anak-anak dengan kehamilan matur biasanya kalau ibunya tidak punya penyakit penyerta seperti anemi, kemudian ini ya namanya epilepsi penyakit-penyakit yang lain, biasanya dia tidak berat badan bayinya akan normal. Jadi biasanya umpama ada usia 7 bulan, kehamilan 7 bulan, tapi lahirnya 3 kilo. Nah, itu sangat jarang sekali terjadi. Kalau umpama dia hamilnya usianya matur, biasanya imatur, biasanya usia bayinya juga BBRR, berat badan bayi
ringan. Tetapi pada kasus-kasus seperti ini biasanya kehamilannya matur, usianya lahir di usia 38 sampai 42. Tetapi dia ternyata berat badannya di bawah 2.500 gram. Nah, ini patut kita curigai kalau dia tidak mempunyai masalah pada kehamilan atau gangguan pada ibunya, ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dua, yang anatomi, kelainan pada kromosom. Sekarang ini adalah bagian yang terakhir, yaitu kelainan kongenital akibat hormonal. Ya. Hormonal ini dari mana, Bu? Nah, ini ada beberapa jenis, ya, ada beberapa spesifikasi dari maskulinitas pada wanita dengan kromosom dan gonad wanita. Nah, bukan tomboy ya, ini bukan tomboy. Jadi ini nanti akan diperiksa. Ya, ini belum tentu terus dia kromosomnya. Biasanya dia kalau kelainan kongenital akibat hormonal ini biasanya pasiennya itu tidak mengalami gangguan secara signifikan. Biasanya langsung gangguan menstruasi, terus gangguan pada fertilitasnya atau kesuburannya, tidak merupakan sesuatu yang terlalu signifikan sampai terjadi terus kemudian dia tomboy, enggak. Tapi biasanya mengalami gangguan-gangguan berupa siklus menstruasi, terus kemudian berupa ini apa namanya, gangguan pada pembentukan organ pematurannya, ya, pematurannya atau pubertasnya gitu. Nah, ini ya gangguan terletak pada ini ya. Nah, ini bentuknya maskulinitas ini akan mempengaruhi sehingga harusnya ketika hormon kita estrogennya progesteron lebih tinggi dari testosteron, ternyata dia lebih rendah sehingga testosteron sepertinya mendominasi. Padahal testosteronnya ya fungsinya produksinya biasa, cuma karena estrogennya dan progesteron yang harusnya dia di atas. Jadi semua manusia itu komplit hormonnya. Jadi laki-laki punya estrogen, punya progesteron, wanita punya prostaglandin, punya testosteron juga. Tetapi yang membedakan nanti adalah ketika dia ini mana yang lebih dominan. Pada laki-laki seperti testosteron dia lebih dominan sehingga dia tampaknya lebih keset, ya, karena testosteron itu mempengaruhi massa otot, ya, massa ototnya. Nah, jadi kenapa laki-laki itu atos kuat karena memang hormon testosteronnya lebih tinggi. Maka dari itu mungkin pernah dengar ya kalau umpama atlet-atlet itu disuntik hormon testosteron supaya perempuan ya maksudnya supaya ototnya juga bagus kemampuannya. Itu intermezzo aja. Nah, jadi di sini yang dimaksud maskulinisasi itu bukan tomboy, tapi memang dia belum tentu kelihatan tomboy atau nggak tomboy, bahkan dia sangat feminim, tetapi ketika dia dicek kadar hormonnya, ternyata hormon-hormon perempuannya, estrogen dan progesteron lebih rendah dari testosteron, gitu, ya. Gambaran kliniknya ini ya, gambarannya seperti ini ya. Nah ini penanganannya kortikosteroid. Kortikosteroid kenapa Bu kok kortikosteroid? Masih ingat? Kortikosteroid itu adalah salah satu pembentuk hormon reproduksi. Jadi untuk menekan produksi hormon testosteron atau untuk meningkatkan kita akan melakukan terapi kortikosteroid, tapi ada SOP-nya. Jadi nanti kita diperiksa dulu. Yang lebih dominan mana? Oh, dia ternyata lebih dominan testosteronnya. Jadi yang estrogen progesteronnya harus dinaikkan, testosteronnya harus ditekan. Bukan berarti testosteronnya ditekan dulu, Bu. Nanti kan naik sendiri, belum tentu. Jadi harus diolah dua-duanya, testosteronnya dinaikkan, diturunkan, estrogennya dinaikkan. Dua-duanya menggunakan terapi obat-obatan hormonal atau yang berhubungan dengan kortikosteroid tertentu. Nah, terus kemudian ini sindrom femininisasi testikuler ya, ini bisa genotipnya dalamnya ya. Dia jiwanya laki-laki, tetapi penampakannya perempuan. Sekali lagi ini bukan tomboy. Tomboy itu perilaku berhubungan dengan psikisnya, bukan berhubungan dengan fisik dan kromosom. Kalau ini berhubungan dengan fisik kromosom. Jadi ya sering ditemukan dalam genitalia eksternalnya seperti perempuan ya, ini tapi dalamnya laki-laki ya. Ini tidak dapat ditemukan kelainan kromosom, cirinya wanita tapi mempunyai genitalia
lia internal wanita tetap terdapat testis yang kurang tumbuh, ditemukan di organ abdomen ya. Nah ini ya, testisnya tidak menunjukkan spermatogenesis ya. Mempunyai wajah wanita tinggi, pertumbuhan mamanya baik, dan biasanya pada orang-orang sindrom feminisasi itu ngalah-ngalahi kecantikan jenengan yang mempunyai hormon, yang mempunyai kromosom XX normal ya. Seperti itu. Jadi benar-benar XX normal, nah itu kalah cantiknya ya. Mereka mempunyai bentuk tubuh yang aduhai dan sebagainya macamnya, kulitnya bersih putih, nggak ada yang jelek intinya ya. Saya pernah baca di buku patologi itu cantik sekali, dia jadi artis ya. Ternyata dia jadi artis kalau nggak salah transgender ya. Jadi transgender itu bisa memang dari perilaku, bisa dari gangguan pada anomali pada organ-organ reproduksi perempuan. Jadi belum tentu laki-laki itu gender adalah memang keinginannya, bisa dari psikisnya, bisa dari memang kromosomnya terbentuk seperti itu. Nah, kita tahunya dari mana? Jadi kalau di luar negeri, untuk transgender, kalau dia mau merubah KTP-nya perempuan jadi laki-laki, itu prosesnya. Atau laki-laki menjadi perempuan, itu prosesnya susah. Jadi harus ke klinik, masuk rumah sakit, dilihat kromosomnya. Oh, ternyata iya, dia kromosomnya itu lebih dominan ke laki-laki. Tapi penampilannya perempuan. Kan akhirnya dia seperti siksaan batin, saya itu laki-laki, tapi bentukan saya kok perempuan. Nah akhirnya bisa dilakukan ini apa namanya ini transgender, tapi biasanya ada putusan di pengadilan dan dia biasanya karena dia sudah melupakan kelainan kongenital, dia tidak dapat berfungsi dengan baik, maka dia memerlukan suli hormon untuk memperbaiki kondisinya. Contohnya orang-orang dengan kelainan dia bentuknya wanita ingin jadi laki-laki, berarti dia harus minum obat-obatan yang menurunkan hormon estrogennya dan meningkatkan produksi hormon testosteronnya. Maka seperti itu juga balikannya. Ini pengelolaan intersex, karena intersex apalagi di negara-negara timur ada sesuatu yang sangat tabu, berarti ini perlu penanganan secara hati-hati. Kasusnya ada di Indonesia yang dia SMP itu, SD itu ternyata dia perempuan, ternyata gede. Dia SMP begitu pubertas, dia jadi laki-laki. Maka dari itu akhirnya cukup berita, dulu beritanya sebentar, tapi banyak yang protes, maksudnya biarkan dia mencari identitasnya diri dan dibantu, tapi nggak usah diekspos gitu ya. Kalau mau diekspos jangan di berita, eksposlah di ilmu pengetahuan. Jadi menjadikan apa ya, sesuatu yang sangat tabu seperti ini, yang sangat private seperti ini menjadi konsumsi publik. Ada kok kasusnya siapa dulu. Jadi dia SD-nya itu cewek memang seperti cewek, mungkin seperti ini ya. Jadi memang cewek. Ketika dia pubertas kok kemudian penisnya itu berkembang dengan baik dan sebagainya. Akhirnya dia ikut proses hukum sama orang tuanya, didaftarkan, terus habis itu masuk ke rumah sakit dan sebagainya untuk melihat kromosomnya yang seperti apa, akhirnya dia bisa dijadikan laki-laki. Tapi apakah dia nanti baik-baik saja, kita nggak tahu. Jadi dia harus mengikuti prosedur pelaksanaan terapi sampai dewasa, diawasi ya, karena bisa saja terjadi nanti gede cewek lagi, bisa, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Dan di sini perlu pendampingan, pengarahan mental ya. Umpama satu kampung sudah tahu dia laki-laki, tahu-tahu berubah jadi perempuan karena hormonal, bukan karena kemauannya ya, bukan karena dia gangguan psikis jadi transgender. Dia perlu support mental. Jadi pendampingan dari psikisnya juga perlu ditangani. Nah, baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita yang membahas tentang ini ya, anomali pada organ reproduksi. Nanti besok akan saya berikan yang harusnya saya sampaikan hari ini. Mohon maaf karena nanti memang karena sinyal yang seperti ini, jadi nanti di pertemuan kita selanjutnya saya langsung buka sesi tanya jawab saja. Jadi kalaupun putus-putus, saya tidak blocking ya, sudah enak-enak ngomong hilang. Nah itu biasanya saya akan mengalami blocking di situ. Jadi untuk selanjutnya kita tetap ketemu ya. Zoom-nya juga nggak lama-lama, tetapi lebih banyak ke proses tanya jawab. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya, perhatian dan pengertiannya. Saya harap ditonton ya, nggak usah dikasih like, nggak usah subscribe ya. Cuma ditonton aja dan nggak harus hari ini rek nontonnya ya. Jadi nontonnya bisa jenengan cari sinyal yang bagus. Siapa tahu nongkrong di
tempat-tempat atau ya di tempat-tempat yang bisa membuat jenengan lebih murah sinyalnya, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini bermanfaat bagi jenengan dan saya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.